Now everyone, follow me. Di awal film nampak seorang yang melewati lorong awan dan tidak diizinkan masuk. Kemudian nampak pula seorang yang memainkan alat musik dan membuat orang itu masuk ke dalam sebuah guci. Setelah itu scene memperlihatkan suasana belajar di sebuah kelas. Di saat semua murid mengikuti perintah gurunya, ada seorang murid yang bernama Ding Song malah menggambar naga. Hal itu lantas membuatnya mendapatkan hukuman keluar kelas. Tak lama kemudian murid yang lain yang bernama Li Wang juga mengalami hal yang sama. Ia pun menunjukkan gambarnya yang sama dengan Din. Hingga beberapa saat kemudian bel pulang pun berbunyi. Satu persatu dari mereka pun dijemput kecuali Din dan Lina. Hal itu membuat pertemanan mereka semakin dekat karena sama-sama tidak pernah tepat waktu dijemput oleh orang tua mereka. Saat pulang sekolah mereka selalu bermain bersama. Hingga nantinya Lina akan dijemput oleh ayahnya di rumah Din. Hingga suatu hari mereka membuat janji untuk menjadi sahabat selamanya. Namun kenyataannya mereka malah berpisah karena Lina harus pindah keluar kota mengikuti sang ayah. Come along, Lina. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Din tumbuh menjadi remaja yang baik, namun tidak dengan ekonominya. Setiap harinya ia harus bekerja sampai nekat bolos sekolah. Untungnya ia masih mempunyai teman yang selalu membantunya untuk mengerjakan tugas sekolah. Fine. Setelah mengantarkan semua pesanan, ia pun kebingungan saat mengantarkan pesanan yang terakhir karena lokasinya terletak di bangunan yang sudah runtuh. Din terus mencari di mana pesanan itu, sampai akhirnya ia melihat ada satu bangunan yang pintunya masih terkunci. Namun karena tidak bisa dibuka, ia pun masuk lewat pinggir dan bertemu seorang laki-laki tua yang sedang memainkan alat musik. Saat ingin memberikan pesanan, lelaki tua itu terus berkata aneh pada Din, yang merupakan orang pilihan. Saat Din menagih pembayaran, pria itu lalu membayarnya dengan sebuah guci hijau, yang katanya bisa mengabulkan permohonan. Bahkan lelaki tua itu menyebut dirinya adalah seorang dewa yang bernama Pipagat, yang sedang memilih target terakhirnya. Din yang tidak tahan dengan keanehan Pipagat memilih untuk mengambil guci tersebut dan segera pergi. Thanks. Wait, 5 o'clock? Karena sudah terlambat, ia pun pergi dengan terburu-buru ke sebuah toko jas. Namun karena uang yang dimilikinya kurang, ia pun pergi ke toko jas yang lebih murah. Akhirnya ia berhasil mendapatkan setelan jas dan langsung pulang ke rumah. Thank you for your help. Setibanya di rumah, ibunya yang bernama Nyonya Song langsung marah-marah karena Din terlambat mengantarkan pesanan. Tapi Nyonya Song tetap tidak lupa memberikan anaknya makanan. Di sana nampak Nyonya Song dan para tetangganya sangat membanggakan Din. Now, stop distracting. Namun tak lama kemudian temannya datang dan memberitahu jika Din tidak berangkat sekolah, maka sekolah tidak akan meluluskannya meskipun nilai ujian akhirnya bagus. Mendengar hal itu, Nyonya Song langsung emosi dan tidak mau mendengarkan alasan apapun. Din yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa diam dan menerima semuanya. Di sisi lain nampak sekelompok geng mafia dipimpin oleh Pocket sedang mencari keberadaan guci hijau tersebut. Kemudian mereka pun melumpuhkan semua penjaga di sana untuk dapat masuk ke tempat itu. Sementara di sisi lain, saat Nyonya Song sedang tidur, Din yang sudah bersiap dengan jas barunya pergi keluar. Karena jas itu murah malah membuat jasnya mudah robek. Namun Din tidak peduli dan bergegas pergi ke sebuah atap dekat dengan papan iklan. Ternyata Din ke sana untuk bertemu dengan Lina yang ada di papan iklan itu. Karena belum siap bertemu dengan Lina secara langsung, ia pun hanya bisa menemuinya di papan iklan. Di sana Din sengaja memakai jas baru untuk merayakan hari ulang tahun Lina. Saat Din sedang sibuk berlatih bagaimana caranya yang tepat untuk mengucapkan selamat ulang tahun, secara perlahan jas yang dipakainya robek. Hal itu membuat kepercayaan dirinya luntur dan merasa sangat tidak pantas untuk bertemu dengan Lina. No. I must look totally crazy. Saat Din tengah merasa sedih, tiba-tiba guci pemberian lelaki tua itu bergerak saat ia mengucapkan harapan ingin terus bersama dengan Lina. Tak lama kemudian keluarlah asap yang disertai dengan seekor naga yang bernama Long. Kemudian Long membuat Din terkejut sampai mengira dirinya sudah mati. Saat Song menjelaskan dan membuktikan tentang siapa dirinya, Din akhirnya bisa mengerti jika Long adalah naga pengabul permintaan.
Di sana Long mendapat tugas untuk melayani 10 majikan agar bisa bebas untuk masuk ke surga. Dan kebetulan Din adalah majikannya yang terakhir. Di sisi lain Pocket dan anak buahnya yang sedang mencari Gucci itu melihat cahaya yang dihasilkan oleh Long. Hal itu membuat mereka langsung menemui Din. Saat mengetahui mereka mau mengambil Gucci itu, Din langsung kabur. Tapi sayangnya ia malah salah masuk gang buntu. Awalnya Din sempat dihajar, tapi entah mengapa tiba-tiba saja ia memiliki kekuatan super dan menghajar geng tersebut. Karena kelincahannya, Din pun akhirnya bisa kabur dari geng itu. Sedangkan Pocket yang gagal mendapatkan Gucci itu lalu menghadap orang yang sudah menyuruh mereka. Di sana Pocket sempat menanyakan alasan mereka harus mengambil Gucci itu. Namun orang itu tidak mau memberitahu dan malah menutupinya. It's only a matter of time. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan seperti biasa Din dibangunkan oleh ibunya untuk benar-benar pergi ke sekolah. Setelah memastikan ibunya pergi, ia pun memanggil Long. Setelah kemarin mengajukan permintaan pertamanya untuk kabur dari geng Pocket, sekarang Din memberitahu jika sekarang ia akan mengajukan permintaan yang kedua. Din yang tahu jika naga itu bisa terbang langsung naik ke punggung Long, tapi di sana Long menolak dan menyuruhnya untuk menggunakan cara lain seperti naik bis. Sepanjang berjalan menuju halte, Long terus takjub dengan perubahan zaman, karena ia sudah lama tidak keluar Gucci selama lebih dari 1000 tahun. Look, I know it's all amazing. Amazing food, no doubt. Magnificent. Setelah itu saat bis datang, Long langsung menyerobot masuk. Namun saat melihat keadaan dalam bis, Long tidak jadi naik karena ia tidak mau berdesak-desakan dengan orang lain. Kemudian Long yang melihat taksi langsung mengajak Din untuk pergi menggunakan taksi. Tapi di sana Din menolak karena ia tidak punya uang untuk membayar taksi tersebut. Long yang sudah tidak tahan lalu menggunakan segala cara agar mereka bisa naik taksi. Sampai akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu rumah mewah Lina. Excellent choice. Ternyata Din meminta agar sahabatnya itu dapat terus bersamanya. Secara diam-diam ia pun melihat Lina yang hari itu sedang mengadakan pesta ulang tahunnya. Kemudian Din yang ingin ikut pesta tersebut meminta Long untuk merubah penampilannya menjadi seorang pria kaya dengan mobil dan pengawal. Bahkan Long juga harus ikut terlibat dengan menjadikan sopir pribadinya. Perfect. Tricky, but Di tempat pesta, Din langsung takjub dengan Lina yang sangat cantik. Tapi sayangnya saat Din mengajaknya berdansa, Lina belum mengenali Din sebagai sahabatnya dulu. Hingga beberapa saat kemudian acara utama pun tiba, di mana Lina akan mengajak ayahnya yaitu Tuan Wang untuk berdansa bersamanya. Namun pada kenyataannya ayahnya tidak bisa hadir karena urusan pekerjaan. Hal itu membuat Lina merasa sangat sedih dan malu di depan para tamu undangannya. Melihat hal itu, Din yang tidak ingin Lina terus merasakan malu mulai beraksi untuk mengalihkan perhatian para undangan di sana dengan atraksi-atraksi panggungnya. Setelah situasi cukup kondusif, Din segera menghampiri Lina yang masuk ke kamarnya. Nampak Lina yang sedang bersembunyi di balik tumpukan hadiah karena masih sangat malu. Kemudian dengan hati-hati Din mulai mendekati Lina yang masih menangis. Di sana ia berusaha membuat Lina nyaman dengan kedatangannya. Namun baru saja Din memberitahu maksud kedatangannya, tiba-tiba ayah Lina menelepon melalui asistennya yang bernama Buckley. Ayahnya juga menitipkan hadiah yang sama dengan tahun lalu untuk Lina. Di saat itu Din tidak sengaja ikut bicara sampai Tuan Wang penasaran dan meminta Buckley untuk memperlihatkan Din. Saat melihat Din, Tuan Wang menjadi takjub akan penampilan mewahnya. Hal itu membuat Tuan Wang mengundang Din untuk ikut makan malam bersama. Karena tidak ingin mengecewakan Tuan Wang, Din lalu menyetujuinya sambil memperkenalkan dirinya agar penyamarannya tidak ketahuan. I can't believe you didn't bother to. Saat pesta selesai, Din pun pulang. Sepanjang perjalanan Long tidak bisa mengerti dengan jalan pikiran Din, karena ia rela berbohong tanpa tahu resiko apa yang akan terjadi nantinya jika Lina tahu bahwa Din hanyalah pria miskin yang ingin terus bersahabat dengannya. Hingga secara tidak sengaja Long memberitahu jika dulu ia pernah menjadi manusia terpandang dan dicintai oleh banyak orang. Namun pada akhirnya ia berakhir seperti ini. Saat Long sedang bercerita, tiba-tiba Din terkejut karena sekarang sudah jam 10 malam. Ia harus sudah berada di rumah sebelum ibunya pulang.
Sementara di depan apartemen tempat tinggalnya, Pocket dan 2 anak buahnya sudah menunggu Dean pulang. Padahal saat ini Dean sudah di rumah karena lewat jalan belakang dan terbang dengan Long. Dengan cepat Dean langsung melepas jasnya dan berlagak baru saja selesai belajar di rumah. Just studying. Tapi kebohongannya segera diketahui oleh ibunya karena bau alkohol yang sangat menyengat dari mulutnya. Hal itu lantas membuat keributan di antara mereka. Nyonya Long berusaha mencari tahu apa masalah yang sedang dialami oleh Dean, sampai-sampai berani minum alkohol. Namun bukannya cerita, Dean malah menganggap ibunya pasti tidak akan bisa membantu masalahnya. Keesokan harinya Dean kembali beraksi dengan menyamar sebagai pria kaya. Hal itu membuat Pocket mengetahui rahasia dari alasan mengapa ia harus mencuri guci itu. Singkat cerita, Dean sampai di tempat yang sudah diberitahukan Lina. Saat pelayan menunggu kehadiran Dean, bahkan ia juga dilayani dengan sangat baik di sana. Agar penyamarannya terus berjalan dengan sempurna, Long mengajari Dean untuk berlagak seperti bangsawan pada umumnya. Namun hal itu justru tidak disukai oleh Lina, karena hal yang diinginkan Lina hanyalah hal yang lucu dan sederhana, seperti Dean yang dulu ia kenal. Dean yang sadar jika Lina mulai kurang nyaman dengannya langsung mengajak Lina untuk berjalan-jalan keluar. Not a word. How respectable my family is. Dan, Tapi tiba-tiba Pocket datang dan berusaha melukai dirinya. Tanpa ragu Dean langsung mengajak Lina untuk kabur. Namun sayangnya mereka malah masuk ke gang buntu. Beruntungnya Long langsung menolong mereka dengan merubah dirinya sebagai barongsai. Hal itu membuat barongsai Dean dan barongsai Pocket sempat beradu di depan warga yang menonton. Singkat cerita, Dean memenangkan perkelahian itu dan pergi menuju ke atap gedung. Mengetahui Pocket masih mengejarnya, Long yang ingin membantu Dean langsung membuat tubuhnya terbang terbawa angin. Namun tak lama setelah mereka mendarat, pakaian Dean berubah kembali karena waktu yang ia miliki sudah habis. Lina yang melihatnya pun menjadi kaget dan meminta penjelasan Dean akan semua ini. Mendengar semua penjelasan Dean, Lina pun menerima semua itu. Bahkan sebenarnya Lina sudah tahu jika yang ada di hadapannya adalah Dean, teman masa kecilnya. Bukannya marah pada Dean, Lina malah mengenang masa lalu mereka. Semua hal itu terasa begitu menyenangkan. Hingga akhirnya Lina bisa bertemu dengan ibunya Dean dan semua orang yang ada di sana. Nyonya Song menyambut Lina dengan sangat baik. Bahkan ia mengajaknya untuk makan malam bersama. Di sana Lina diajak mengobrol dan diajari cara membuat sup dumpling. Hal itu membuat Lina dapat merasakan kebahagiaan yang sudah lama ia inginkan. Dan semua itu pun turut dilihat oleh Long. Setelah makan malam selesai, mereka pun lanjut menonton TV. Dean yang ingin mengobrol berdua saja dengan Lina mengajaknya naik ke atap. Setelah asik bermain, tanpa ragu Dean menyatakan perasaan pada Lina. Namun belum sempat menjawab, ia malah mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengharuskannya untuk pulang dan menjalani kehidupannya. Di sana Lina memberitahu jika ia masih memiliki tanggung jawab dan harapan yang ia harus penuhi. Dan hal itu membuatnya tidak bisa bersatu dengan Dean seperti ini. Sebenarnya Lina ingin sekali bersama dengan Dean, tapi sayangnya kenyataan tidak menyetujuinya. expectations Upon this we will always. Setelah itu Lina dijemput oleh supirnya. Dean kembali ke rumahnya dengan keadaan murung. Tak lama kemudian datang ibunya berusaha untuk menyadarkan Dean dan memberinya semangat. Tapi hal itu malah membuat Dean pergi ke loteng dan membuat permintaan terakhirnya. Di sana Dean memohon kepada Long untuk membuat dirinya kaya dan Long bisa bebas masuk ke surga. Namun bukannya mengabulkan permintaan itu, Long justru mengajak Dean ke sebuah tempat. Sementara di tempat lain nampak Tuan Wang sedang bertelepon dengan Pocket. Tak lama kemudian Lina pun datang menemui ayahnya di kantor dan menceritakan semuanya tentang Dean. Tapi Tuan Wang malah meninggalkan Lina dan berkata jika semuanya itu akan baik-baik saja karena ia akan mengatasi semua yang terjadi. Hal itu membuat Lina bingung, ditambah lagi saat melihat kantor ayahnya yang sedang dikosongkan dan ayahnya malah pergi dengan orang lain. Kembali pada Dean, nampak Long yang sedang menceritakan kisah dirinya dulu saat menjadi seorang raja. Sejak kecil dia diajarkan bahwa harta lebih penting daripada apapun. Sampai akhir hidupnya tak seorang pun yang mau merawatnya, hingga dia mati dan tidak diizinkan masuk ke surga oleh Pipagat. Karena kelakuannya dulu ia dikutuk dan harus melayani 10 majikan.
Hal itu justru membuatnya mendapatkan begitu banyak makna kehidupan dan menyadari kekayaan tidak bisa dibeli dengan segalanya. I have been failing until I met you. Singkat cerita, saat Din kembali, Tuan Wang yang melacaknya meminta Din untuk memberikan gucinya. Di saat Pocket dan Din berkelahi, Tuan Wang berusaha mendapatkan guci itu. Setelah berhasil menjatuhkan Din, Pocket yang berkhianat malah menjatuhkan Tuan Wang dan mengambil guci itu. Di sana Pocket langsung mengucapkan permintaan pertamanya untuk membuat apa yang bisa disentuhnya menjadi emas. Di sisi lain, Nina yang datang menjadi sedih melihat ayahnya. Melihat hal itu, Din langsung menyusul Pocket hingga terjadilah perkelahian kembali. Saat guci itu akan diambil, guci itu malah jatuh ke tangan Talgon yang meminta anak anjing, sehingga membuat guci itu kembali berpindah ke tangan Shotgun yang meminta kaki panjang. I wish I had longer legs. Setelah itu, karena semua mobil sudah terpegang oleh Pocket, mobil itu pun menjadi emas dan tidak bisa lagi berjalan. Saat mereka terjatuh, untungnya Long keluar karena dipegang oleh Din dan Pocket. Singkat cerita, Pocket berhasil mengambil alih guci dan menghajar Din habis-habisan. Namun saat Din akan dibuat menjadi emas, Long datang menolongnya hingga membuatnya berubah menjadi emas. Melihat hal itu, Din langsung menendang Pocket hingga jatuh dan menjadi emas dan hancur terbentur. Sementara Long yang jatuh ke sungai ditolong oleh Din. Akan tetapi Din tidak bisa mengangkat Long, akhirnya kembali ke daratan. Setelah itu Long yang mati akhirnya kembali lagi ke surga dan bertemu dengan Pipagat. Ia pun disambut karena sudah berhasil melayani 10 majikan di bumi. Tapi menurutnya ia belum selesai dan lebih memilih diturunkan kembali ke bumi untuk bertemu dengan Din. Walaupun awalnya Pipagat menolak, namun akhirnya hal itu pun dikabulkannya. But only under one condition. Long pun akhirnya kembali pada Din sambil memberikan guci padanya. Din lalu mengucapkan permintaan terakhirnya untuk menghidupkan kembali Tuan Wang. Setelah itu Long pun terbang ke langit dan guci itu pun menghilang. Din lalu pulang dengan wajah yang tersenyum. Di sana juga nampak Talgon yang sekarang memiliki banyak anak anjing dan Shotgun yang sekarang memiliki kaki panjang. Lalu saat Din sampai di rumah, ia pun menenangkan ibunya yang sudah merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuknya. Tak lama kemudian Nina dan ayahnya datang untuk meminta maaf dan berterima kasih pada Din. Setelah itu Tuan Wang pun memakan dapling yang dibuatkan Nyonya Song. Karena merasa makanan itu sangat enak, ia pun membuatkan restoran untuk keluarga mereka. Delicious soup I've ever. Hingga beberapa waktu kemudian restoran itu pun dibuka dan Tuan Wang datang untuk memberikan selamat. Saat Din sedang membantu ibunya, ia tidak sengaja melihat teko putih yang bercorak unik. Saat dibawa keluar, benar saja Long keluar dari guci itu. Ternyata Long kembali lagi ke bumi untuk melayani 10 majikan karena ada masalah yang terjadi. Din lalu berterima kasih atas jasa Long yang selama ini sambil memeluknya. Setelah selesai berpamitan dengan Long, Din lalu memberikan teko itu pada Pipagat. I am a god. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.